di Madrasah Sanawiyah Misbahul Huda, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Hari ini Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana keadaannya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita semuanya dikasih sehat oleh Allah. Alhamdulillah dikasih nikmat sama Allah, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga dikasih nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat sehat tersebut kita bisa gunakan sebagai nikmat yang manfaat. Dari mana tahu makanannya halal? Hah? Dari mana? Tahu kalau itu halal? Yakin yang dimakan halal? Ini makan apa? Makan nasi. Ini makan apa tadi? Ayam. Tapi dari mana tahu kalau ayamnya halal, nasinya halal? Itu nanti yang akan kita bahas pada pembelajaran kita saat ini, yaitu makanan yang halal. Insya Allah. Semangat? Semangat! Semangatnya? Semangat! Semangat! Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya hadir? Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Sehat tapi ya? Mudah-mudahan yang belum bisa berhadir dikasih sama Allah kesehatan. Muhammad Saiful Azhar, Muhammad Zahrul Anam, Muhammad Zaki Abdullah, Nasrullah, kemudian Reza Nur Siddiq, Rizky Gilang Purnama, Taufik Hairul Rahman. Jadi ada 2 orang ya yang nggak hadir dari teman kita. Mudah-mudahan tetap dikasih sehat semuanya. Maka sebaiknya kita memulai segala sesuatunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Perlengkapannya semuanya sudah senang bersih semuanya, bangkunya bersih, kursinya, mejanya. Apa yang kalian ketahui tentang makanan yang halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, yaitu berasal dari sumber yang halal dan diproses sesuai ketentuan agama, seperti tidak mengandung babi, darah, bangkai, atau alkohol, serta disembelih atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal? Kenapa? Ya, siapa yang mau jawab? Nasrullah, diri. Kasih semangat dulu. Apa Nasrullah? Karena itu merupakan perintah agama untuk menjaga keimanan, kesehatan, dan keberkahan dalam hidup. Nah, sudah. Sudah. Terima kasih. Kasih semangat. Ini tujuan pembelajaran. Coba kalian baca lagi bareng-bareng. Ayo.
Tujuan pertamanya yang utama adalah siswa atau kalian mampu membedakan, mengklasifikasi berbagai jenis makanan dan minuman, mana yang halal, mana yang haram berdasarkan kehalalan dan keharamannya. Jadi kalian setelah belajar ini nanti diharapkan bisa membedakan mana makanan yang halal, mana yang haram. Supaya meningkatkan pembelajaran yang namanya itu PBL. PBL itu adalah kita harus mendalami dulu ya kasus-kasus tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita amati sehingga nanti kita tahu jawabannya sesuai dengan ilmu yang kita dalami. Kalian akan dibentuk secara kelompok-kelompok untuk diskusi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, untuk mengukur kemampuan itu, jadi ada namanya asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini adalah soal-soal yang harus kalian isi untuk mengetahui daripada kemampuan kita sebelum belajar. Jadi diisi, nanti kita kumpulkan, ya, kalau sudah selesai. Sudah semua? Ini kalau sudah kita kumpulkan. Yang sudah kita kumpulkan. Oke, ada lagi. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan asesmen awal pembelajaran. Tuhan saya Allah. Jadi nanti nyanyinya Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tapi pakai gerakan tangan ya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Halal dan baik kan? Sapi, ikan, dan masih banyak lagi. Asal diolah dengan benar dan gak tercampur bahan haram, semua halal. Islam itu sayang banget sama kita. Makanan halal dan baik bikin tubuh jadi sehat. Tentang makanan adalah masa depan. Jadi kita disuruh memilih masa depan kita nanti baik atau tidaknya, yaitu dengan memilih makanan yang Secara bahasa etimologi kata halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan atau dibolehkan. Secara istilah, makanan yang halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam, baik dari segi zatnya, cara mengolah maupun cara mengolahnya. Nah, itu jadi pengertian makanan yang halal. Terima kasih buat Kevin. Kalau secara istilah, halal adalah makanan dan minuman yang dibolehkan untuk menurut ketentuan syariat Islam, baik ya dari gizinya, kemudian zatnya, cara memperolehnya maupun cara pengolahannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah itu Bismillah dulu, yang kencang. Bila malam dan itu saya innahu ini surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, semuanya sekarang kita baca bareng-bareng ya, kita semuanya dapat berkahnya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya
menurut para fuqaha atau ahli fikih, para ulama, makanan yang halal itu terbagi menjadi dua. Jadi secara umum kalau kita mau mengidentifikasi mana makanan yang halal, mana yang haram, cuma ingat dua ini saja. Jadi terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama apa? Halal dari segi zatnya, yaitu bendanya halal. Ya, barangnya yang mau kita makan itu sesuatu yang halal. Yang kedua adalah halal dari segi membuat olehnya. Jadi kalau misalnya ada orang makan super mie tapi nyolong, halal nggak? Hah? Nggak halal. Kenapa? Karena cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Kalau misalnya nggak mencuri, beternak, tapi beternak babi, boleh? Dimakan babinya? Boleh? Kenapa? Haram. Kenapa haram? Halal dari zatnya. Ya, harus mendiskusikan ya materi yang telah kita pelajari. Ya, kalian berkelompok, ya dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 kelompok ya. Ayo silahkan kalian bentuk. Nih, di sini 4, sini 4, berapa ini? Di sini 5, sini 5 ya. Ayo, silakan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya tentunya, namanya dan tentunya. Itu ada sesuatu yang kalian harus baca dulu, dibaca dulu. Ini untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Saling kerjasama ya, dicari benar-benar. Ada yang ditanyakan, yang kurang paham, ayo bareng-bareng. Pertanyaannya di situ, ini dijawab. Memang ada sudah. Jangan dong. Jangan. Ya, kenapa? Enggak apa-apa. Tapi kesimpulannya dari sini kesimpulan apa ya? Memang harus kayak gitu. Jadi kalian punya apa namanya pikiran sendiri yang kritis. Boleh. Ayo, tepuk tangan semuanya. Kita semangat buat kita semuanya. Ayo. Baik,
yang kamu lakukan untuk memastikan makanan tersebut halal atau tidak? Pertama, menelusuri bahannya. Kedua, mencari informasi tentang produsen atau negara asalnya. Tiga, menggunakan aplikasi cetak halal seperti Halal Me atau Scan Halal. Gimana nih tanggapannya? Benar atau salah nih? Benar atau salah? Benar kita coba. Apakah kamu akan tetap memakannya? Mengapa? Ya, karena halal zatnya dan halal memperolehnya, dan karena masuk makanannya yang kita konsumsi akan mempengaruhi kesucian ibadah dan keberkahan hidup, dan juga harus mempertimbangkan termasuk kehalalan dan kebersihannya. Ada makanan yang nggak jelas halal atau haramnya. Nah, apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memastikan makanan tersebut halal atau tidak? Katanya mencari apa? Menelusuri bahannya. Ya, menelusuri bahannya. Mencari informasi tentang produsen. Mencari informasi tentang produsennya dari mana nih negaranya? Negara Islam apa negara orang yang kafir gitu ya? Menggunakan aplikasi cek halal seperti Halal Me atau Scan Halal ya. Jadi mencari informasi dari media sosial, dari siapa namanya MUI. Ini termasuk halal apa enggak? Jelas? Sudah. Ada yang mau jawab? Kalau kalian ketemu seperti itu dimakan apa enggak? Dia enggak makan. Kenapa enggak dimakan? Alasannya? Karena satu orang, ini anak mana? Karena masih meragukan. Nah, apa bahasa lainnya meragukan kalau yang syubhat dimakan apa enggak? Jadi gimana tadi hasilnya? Tetap dimakan katanya. Tetap dimakan aja karena sudah diperiksa katanya. Padahal di situ tidak ada label halal. Sebaiknya apa yang dilakukan? Nggak usah dimakan. Kenapa? Karena di situ tidak ada sertifikat halalnya. Berarti belum yakin halalnya atau syubhat. Terima kasih. Silakan duduk. Kasih semangat, tepuk tangan buat temennya. Kelompok Apa yang perlu kamu tanam tentang sembelihan ahli kitab dalam Islam secara umum diharapkan dari ahli kitab yang sudah Nasrani boleh dikonsumsi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 5. Sudah. Ada pertanyaan nggak? Apakah daging tersebut otomatis langsung halal atau haram menurut Islam? Apa jawabannya? Halal kalau disembelih secara sesuai syariat Islam. Nah, terus katanya langsung halal. Benar apa salah nih? Kalau daging impor datang langsung halal. Nah, ada yang nggak setuju? Gimana? Seharusnya bagaimana? Seharusnya dicek terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sembelihannya ahli kitab bagaimana tadi? Gimana? Apa pendapatnya kalau itu ternyata sembelihan ahli kitab? Orang Yahudi atau orang Nasrani ahli kitab? Gimana? Halal tidak? Halal katanya, halal katanya. Katanya ada dalilnya mengatakan halal, tetapi apakah langsung otomatis halal? Sebenarnya ada keterangan bahwasanya sembelihannya kadang-kadang penyembelihannya nggak sesuai dengan syariat Islam, dan kita nggak ngerti karena dia memang bukan orang Islam, mungkin penyembelihannya nggak sesuai dengan syariat Islam. Kalau penyembelihannya bukan dengan syariat Islam, maka hukumnya apa? Nggak sesuai syariat Islam, maka haram. Dan kita nggak tahu, maka sembelihan mereka juga dihukumi seperti syubhat atau masih sama-sama meragukan. Maka lebih baik tidak usah dimakan, kecuali sudah kita teliti tentang sertifikat halalnya. Ya, dan terima kasih. Silakan kembali. Nah, tangan buatnya.
menyimpulkan apa yang kita pelajari. Sekarang kita merefleksikan dulu hasil daripada belajar kalian. Nih, pertemuan tanya nih, gimana tadi belajarnya? Senang, menyenangkan apa gimana nih? Gimana? Senang nggak belajar seperti ini? Kenapa senang? Alasannya? Gimana? Kenapa kok senang? Karena belajarnya bareng-bareng. Boleh, kasih. Namanya menurut kalian belajar dengan belajar secara berkelompok, berdiskusi itu lebih menyenangkan, ya kan? Dan kemudian apa namanya tadi? Dengan berpresentasi gimana tadi? Lebih semangat apa? Lebih gimana? Lebih semangat. Alasannya karena ada tantangan tersendiri ya untuk menyampaikan apa yang kalian dalami di dalam pelajaran. Akan menyimpulkan daripada pembelajaran yang kita pelajari tadi tentang makanan yang halal. Apa tanggapannya? Arif, ya, makasih ya, berdiri. Apa tanggapannya? Yakinnya, apa gimana dia temannya dengan? Untuk mengetahui makanan yang kita makan itu halal atau tidak, kita harus berhati-hati dengan memperhatikan dan memeriksa label halal, melihat dan bahannya dan cara pengolahannya. Nah, jadi kita harus berhati-hati dengan memperhatikan label halal. Jadi kalau mau makan nggak sembarangan makan. Pembelajaran nanti pada pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas lagi tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Dan nanti kalian mengerjakan daripada hari dan tanggal biodata kalian. Yang sudah kita kumpulkan. Oke, ada lagi yang sudah. Jadi akan nilai mudah-mudahan nilainya bagus semua ini ya. Di antara kalian mungkin ada yang belum paham, maka kalian harus mengulang lagi materi yang belum dipahami. Adapun yang sudah mulai paham, maka di antara kalian dikembangkan lagi pemahamannya. Ini dengan meneliti, mungkin di sekitar kita banyak orang yang jualan makanan, diteliti kalau mau makan ini termasuk yang haram atau yang halal. Nah, alhamdulillah ya pelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebagaimana tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga sebelum kita tutup dengan membaca doa tadi. Ayo silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Daripada hari ini kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Pulang kembali ke pesantren ya. Jaga kesehatannya di musim-musim seperti ini supaya kita bisa maksimal belajarnya ya, supaya bertambah semangatnya dan tidak terganggu dengan kondisi badan yang tidak sehat. Mungkin cukup sekian dari kita. Salah hilaf minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan atau kekeliruan di dalam pembahasan ini dalam kata-kata, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Allahi tawakkalna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.